حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله الشهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah wa barakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan bacaan terhadap kitab 300 hadis sahih muttafaqun alaih karya Asy-Syaikh Abdullah Al-Riyani waffaqahullah. Kemarin kita sudah mengambil dua hadis, yang hafal dua-duanya hani'an lahu, yang hafal cuma satu tidak masalah, salah satu di antara keduanya. Yang hafal dua-duanya tafaddalu. Yang hafal cuma satu tafaddalu. Salatul jama'ati awa antum belum hafal Sufyan? Salatul jama'ati salat al-fardhi bisab'in wa isrina na'am, a'anakumullah. Diulang-ulang kalau pendek ya. Dan jadi kalau setoran itu pastikan tangannya jangan pura-pura sakit kepalanya gini ya. Nah, barakallahu fiik. Nah, kondisikan. Diulang-ulang baru nanti setorkan sama temannya biar lancar. Itu termasuk trik dalam menghafal hadis. Jadi ada temannya, ada ikhwah, setorkan. Nanti setelah setorkan, nah begitu setoran di majelis sudah lancar, apalagi pendek itu ya, barakallahu fiik. Naam, diulang-ulang terus, semangat. A'anakumullah. Kita lanjutkan, barakallahu fiik, disimak baik-baik. Halaman 67. Qala al-muallifu asbahullah, disimak ya. Babul muhafadzati 'ala shalawati al-maktubati. Bab dianjurkannya untuk senantiasa menjaga, muhafadzah itu menjaga salat wajib. Menjaga salat apa? Salat wajib. Hal ini sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Karim, "Hafidzu 'alas shalawati was salatul wusta." Hafidzu 'alas shalawati was salatul wusta, itu dalilnya. Jagalah oleh kalian salat 5 waktu dan salat al-wusta. Apa itu salat al-wusta? Salat apa itu? Salat asar. Karena kenapa di sini dipisahkan dari salat 5 waktu, barakallahu fiik, padahal salat asar termasuk bagian dari salat 5 waktu? Karena orang seringnya lalai. Waktu asar itu banyak orang lalai, terutama orang-orang kerja bangunan yang mereka tidak dapat taufik, yang mereka barakallahu fiik, kadang ngejar lemburan, lupa mereka. Atau orang-orang yang kerja di sawah, biasanya kerja di sawah lagi musim pengairan, ya kan, mengairi sawah, akhirnya lupa salat asarnya. Ditunda hingga di luar waktunya, ditunda hingga lupa untuk mengerjakannya. Ditekankan dalam Al-Qur'an Karim, hafidzu 'alas shalawati was salatil wusta. Jagalah oleh kalian salat 5 waktu dan salat al-wusta. Apa itu salat al-wusta? Salat asar. Dipahami ini ya? Salat al-wusta adalah salat asar. Mafhum? Naam. Oleh karena itu ancamannya berat kan?
Sudah kita lewati juga dalam hadis yang sahih. Apa kata Rasulullah alaihi salatu wassalam? Man taraka salatal asri faqad habita amaluhu. Lihat itu ancamannya ngeri. Man taraka salatal asri faqad habita amaluhu. Barang siapa yang meninggalkan salat asar, maka sungguh telah hancur amalannya. Salat asar saja. Kenapa ini kok dikasih ancamannya sangat berat? Karena orang lalai. Seringnya orang lupa. Zaman sekarang kan banyak KTP-nya dicek agamanya Islam, tapi sholatnya berling. Sholatnya berling. Apa itu hafid berling? Apa itu berling? Bahasa apa itu? Bahasa Jawa. Artinya apa itu? Orang zaman sekarang kan KTP-nya Islam, tapi sholatnya berling. Kober dan eling. Itu istilah mereka seperti itu, kober dan eling. Kober itu kalau sempat, eling kalau ingat. Jadi kalau sempat sholat, kalau ingat sholat. Kalau nggak ingat, nggak sempat, nggak sholat. Allahul musta'an. Lihat ancamannya nih. Man taraka salatal asri faqad habita amaluhu. Barang siapa yang meninggalkan sholat asar, maka sungguh telah hancur amalannya. Menunjukkan bahwasannya jangan pernah lalai yang namanya sholat. Jaga sholat 5 waktu. Barakallahu fiik. Sesibuk apapun aktivitas yang antum miliki, baik bisnis, kerja, offline atau online, yang namanya sholat 5 waktu pastikan apa? Jangan terlewatkan. Karena amalan antara hamba dengan Allah Ta'ala nanti dari kiamat, yang dihisab pertama kali apa? Hak antara hamba dan Allah Ta'ala, sholatnya. Sebagaimana perkataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumil qiyamah apa? As-shalah. Pertama kali nanti dari kiamat yang dihisab seorang hamba itu sholatnya. Kalau sholatnya baik, baik pula seluruhnya. Kalau sholatnya jelek, jelek juga seluruhnya. Oleh karena itu jangan pernah meninggalkan sholat. Allahul musta'an. Dan pemisah antara kekufuran dan Islam, apa pemisah antaranya? Antara Islam dan juga kekufuran, apa pemisahnya? Sholat. Al-ahdul ladzi bainana wa bainal kufri as-shalah faman tarakaha faqad kafar. Pemisah antara kita dan antara kekufuran adalah salat. Maka barang siapa yang meninggalkan salat, sungguh dia telah kafir. Terlepas dari perselisihan para ulama, intinya meninggalkan salat itu berbahaya. Mafhum? Nah, makanya bagaimanapun keadaannya, antum sedang safar, antum sedang sakit, salat 5 waktu tetap wajib. Mafhum? Hanya saja kalau safar ada beberapa rukhsah keringanan, ya enggak? Boleh dijamak, boleh diqasr. Yang diqasr yang bagaimana? Yang sunaiyah, sulasiyah atau rubaiyah? Rubaiyah. Yang 4 rakaat boleh diringkas menjadi 2. Mafhum? Yang boleh dijamak salat apa dan salat apa? Yang boleh dijamak Zuhur dan asar. Apalagi? Maghrib dan isya. Boleh enggak dijamak antara subuh dengan zuhur? Enggak boleh. Atau isya dengan subuh? Enggak boleh. Salat maghrib boleh enggak diqasr? Salat maghrib 3 rakaat jadi 2 gitu. Rukhsah katanya. Boleh enggak? Antum lagi safar, kemudian datang waktu maghrib antum salat. Wah, ini diqasr aja sekalian. 3 jadi 2 rakaat boleh enggak? Enggak boleh ya. Yang boleh hanya yang rubaiyah saja. Mafhum? Subuh. Boleh enggak Sufyan subuh diqasr? 2 rakaat jadi kosong gitu. Enggak boleh. Paham ya? Nah, karena apa? Karena semuanya sudah diatur oleh syariat. Enggak boleh sembarangan. Naam. Ikhwani fid din azza nasakumullah barakallahu fikum, kita lihat, kita ambil satu aja. Nah, yang penting dikondisikan karena satu ini panjang penjelasannya. Perhatikan. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Kita baca hadisnya dulu. Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ayyul a'mali ahabbu ila Allah? Qala as-salatu ala waqtiha. Qultu summa ayyun? Qala summa birrul walidain. Qultu summa ayyun? Qala summa al-jihadu fi sabilillah. Muttafaqun alaih. Kita jelaskan dari hadisnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia. Beliau dikenal dengan apa? Gelarnya ihsan. Selain mendapatkan keutamaan, nah barakallahu fiik, kedua betisnya lebih besar, lebih berat daripada Jabal Uhud. Beliau dikenal juga dengan apa?
Naam, sahibun na'lai Rasulullah SAW, pembawa kedua sandal Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Abdullah bin Mas'ud. Keutamaan berikutnya, beliau apa? Memiliki kedua betis kecil, tapi nanti timbangannya di akhirat lebih berat daripada Jabal Uhud. Ketika para sahabat melihat kedua betisnya Abdullah bin Mas'ud yang sangat kecil tersingkap ketika beliau sedang memanjat pohon arak, itu pohon siwak. Kemudian para sahabat tertawa. Akhirnya Rasulullah mengatakan, mimma tadhakun? Kenapa kalian tertawa? Akhirnya para sahabat menjelaskan, ya Rasulullah, tidaklah kami tertawa melainkan karena melihat betapa kecilnya kedua betisnya Abdullah ibn Mas'ud. Akhirnya apa kata Rasulullah SAW? Walladhi nafsi biyadih lahuma asqalu fil mizan min Jabal Uhud. Masya Allah. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh kedua betisnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu lebih berat daripada Jabal Uhud di timbangan kelak. Masya Allah, menunjukkan keutamaan beliau ya. Naam. Qala, beliau berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'mali yahabbu ilallah? Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, perhatikan, aku bertanya, sa'altu bukan meminta tapi bertanya. Aku bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, amalan-amalan apa yang paling Allah telah cintai? Qala, beliau menjawab, pertama as-salatu ala waqtiha. Salat tepat pada waktunya. Para ulama telah menjelaskan, salat tepat pada waktunya itu salat yang sudah masuk waktunya. Tidak menunda sehingga di luar waktu, tidak menunda sehingga di akhir waktu. Kecuali memang ada dalilnya. Seperti ketika salat duhur, itu ketika panas luar biasa, boleh tunda sampai tabrid, sampai benar-benar agak dingin cuacanya. Mafhum? Atau salat isya, ketika ada acara ada hajat, ta'lim atau musyawarah, boleh ditunda diakhirkan salat isya. Mafhum? Adapun selain itu kembali ke hukum asal, salat tepat pada waktunya itu yang paling afdal. Mafhum? Na'am, barakallahu fiik, seperti itu. Jadi menunda salat sampai di akhir waktu sehingga terlambat, itu hukumnya tidak diperkenankan. Faham ya? Hukumnya tidak diperbolehkan. Karena salat tepat pada waktunya ini bukan semata-mata mengerjakan salat, tapi menegakkan salat. Bedanya apa sih? Mengerjakan salat dengan menegakkan, beda atau sama? Beda atau sama, Muhammad? Beda. Kalau mengerjakan salat, setiap orang mengerjakan salat, tapi ada macam-macam kan versinya. Ada yang salat kilat, ada yang kilat khusus. Paham ya? Cepat sekali salatnya, jengkulit. Paham ya? La baca Al-Fatihah wala syai', bacanya cuma takbiratul ihram sama salam tok. Bayangkan itu. Nah, Allahul musta'an. Sebagian seperti itu. Itu hanya ngerjakan saja. Tapi kalau yang namanya menegakkan salat itu apa? Mengerjakan salat diiringi dengan apa? Rukun-rukunnya, perkara yang wajib dalam salat disempurnakan dengan perkara apa? Sunnah dalam salat. Mafhum? Jadi dia enggak lalai, enggak lupa dia. Takbiratul ihram Allahu akbar dia baca, doa istiftah. Dia baca juga apa? Rukunnya paling inti itu apa? Surat apa? Al-Fatihah dia baca di situ. Mafhum? Nah, jadi kalau ada orang salat diam 1000 bahasa, diam gini salatnya enggak sah. Ngapain salat tak diam? Ditanya, ya akhi, ittaqillah ya akhi. Kenapa ente salat kok enggak baca? Ana baca dalam hati katanya. Dalam hati itu bukan baca namanya, batin. Paham ya? Dalam hati bukan baca tapi apa? Batin. Nah, barakallahu fiik, sehingga gagal faham. Baca bukan dalam hati. Baca dilafatkan, keras ataupun pelan dilafatkan. Mafhum? Nah, barakallahu fiik, ketika orang banyak hutang, banyak pikiran, tapi pastikan ketika salat fokus. Karena salat menghadap siapa, Hizam? Menghadap Allah Ta'ala. Banyak pikiran boleh, banyak hutang pun ada juga, tapi ketika salat fokuskan. Paham ya? Anggap aja semua itu terlupakan. Paham ya? Nah, barakallahu fiik, karena fokus menghadap Allah Subhanahu wa taala. Rukunnya jangan lupa. Rukun itu kalau antum terlewatkan enggak bisa ditambah dengan sujud sahwi, enggak bisa. Itu rukun. Beda perkara wajib. Kalau perkara wajib dalam salat antum terlewatkan lupa, bisa ditambah dengan sujud sahwi. Tapi kalau rukun enggak bisa. Mau enggak mau ganti satu rakaat yang terlewatkan rukunnya. Itulah bedanya. Naam, sehingga salat tepat pada waktunya itu maksudnya apa? Menegakkan salat tepat pada waktunya, rukun-rukunnya, syarat-syaratnya disempurnakan dengan apa? Perkara yang sunnah di dalam salat tersebut. Karena tidak setiap orang yang salat itu beruntung. Ada enggak orang yang salat tapi celaka? Ada enggak? Ada. Fawailun lil musallin alladzina hum 'an salatihim
sahun. Maka kecelakaan bagi orang-orang yang sholat, yang mereka lalai dalam sholatnya. Maksudnya dia sholat seakan-akan dohirnya sholat tapi lalai dia. Pikirannya kemana-mana. Nggak baca Al-Fatihah, wala baca zikir dalam sholat. Paham ya? Nggak khusyuk, nggak tumaknina. Sholatnya apa? Nah barakallahu fiik, naam kilat khusus dan semisalnya. Paham ya? Seperti itu, hati-hati. Ancamannya kecelakaan. Fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Allahul musta'an. Naam. Ini yang pertama. Qultu tsumma ayyun? Kemudian aku berkata, kemudian apa ya Rasulullah berikutnya? Qala tsumma birrul walidain. Masyaallah. Yang kedua, birrul walidain. Kenapa diletakkan nomor 2? Menunjukkan bahwasanya hak kedua orang tua sangat besar. Setelah hak Allah langsung nomor 2 apa? Hak kedua orang tua. Karena otomatis kalau hak Allah, kita mentaati Allah, otomatis mentaati Rasulnya, ya enggak? Setelah itu hak kedua orang tua. Apa itu? Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Ingat-ingat, enggak boleh nolak, bantah, bangkang, ngayal, durhaka. Selama perintah kedua orang tua baik, sami'na wa ta'na. Tapi kalau perintahnya maksiat bagaimana? Jangan pernah ditaatin. Walaupun orang tua. Kalau merintah perkara haram, perkara mungkar, perkara syirik, jangan pernah taatin. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an Karim, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma wa shahibhuma fid dunya ma'rufa." Artinya, jika kedua orang tuamu memaksa atau minta dirimu untuk berbuat syirik terhadapku, maka jangan engkau taati keduanya. Lihat, jangan engkau taati keduanya. Dan pergaulilah kedua orang tuamu di dunia dengan cara yang terbaik. Birrul walidain wajib. Dalam masalah dunia ya, beda agama pun tetap ada birrul walidain. Mafhum? Walaupun kedua orang tua beda agama, itu ada hak namanya birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Adapun masalah agama, ingat-ingat, enggak ada toleransi. Nam yalakum dinukum waliyadin. Untuk kalian agama kalian, untukku agamaku. Mafhum? Jadi enggak boleh benarkan agama orang tua kalau beda agama. Agama bapak itu Masya Allah bagus walaupun Kristen. Agama ibu itu Masya Allah bagus walaupun Katolik. Agama kita ini Islam banyak yang bohong katanya. Akhirnya jelek-jelekkan agama Islam sendiri. Bayangkan itu. Mafhum? Jadi ingat-ingat ya, seindah apapun agama, sebagus apapun, walaupun dipoles dari mengkilat pun, agama selain agama Islam enggak diterima di hadapan Allah Ta'ala. Yakin itu sudah 101% enggak diterima. Bukan 100% lagi, 101%. Nah, yang enggak diterima sudah. Agama selain agama Islam. Makanya kalau milih agama Islam, memang kadang-kala ada yang bohong, ada yang dusta, itu dibenahi. Masih muslim dia. Tapi orang kafir ini walaupun sejujur apapun, luar biasa, dermawan, jujur, adil, amanah, itu semua amalan nanti di akhirat bagaimana? Habaan mansura, bagaikan debu yang berterbangan, enggak ada manfaatnya. Enggak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wal iyad billah. Naam. Ingat-ingat ini. Poin yang kedua, setelah hak Allah Subhanahu wa taala adalah hak kedua orang tua. Ingat-ingat, jangan sampai terlupakan ini. Disebutkan dalam Al-Qur'an Karim, Allah Taala mengatakan, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana, imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima." Artinya, dan sungguh Rabbmu telah merintahkan atau menetapkan agar kalian tidak menyembah kecuali hanya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Hak siapa ini? Hak Allah Taala. Coba nomor 1 hak Allah Taala. Yang kedua, wabil walidaini ihsana, dan berbaktilah kalian kepada kedua orang tua. Lihat itu. Hak yang nomor 2. Setelah hak Allah Taala, hak manusia yang nomor 1, hak kedua orang tua. Kenapa? Karena hak Allah Taala otomatis kalau kita taat Allah, taat Rasul. Mafhum? Nah, sehingga setelahnya adalah hak kedua orang tua. Nah, apa kata Allah Taala tadi? Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wala tanharhuma. Artinya, jika kedua orang tuamu sudah menginjak usia tua atau lansia, lanjut usia, atau salah satu dari keduanya, jangan sekali-kali kamu katakan kepada kedua orang tuamu uff, ucapan yang menyakitkan hati. Ucapan uff, mah, buh, misalkan,
Orang ngerti, boh, moh, misalkan. Ucapan-ucapan bikin sakit hati orang tua jangan. Paham ya? Nah, kenapa? Karena menyakiti aja dilarang, apalagi nendang. Sebagian mereka berani nendang, mukul, bunuh pun berani mereka. Durhaka. Paham ya? Ingat-ingat. Kemudian apa? Wala tanharhuma, jangan menggertak keduanya. Kenapa? Kedua orang tua, barakallahu fik, jasanya luar biasa. Antum dan kita semuanya dulu tidak terluput dari apa? Kebaikan kedua orang tua, bapak dan ibu kita. Terkhususkan siapa? Ibu. Enggak terlupakan itu sudah. Ibu, paham ya? Kita semuanya ada enggak lahir tanpa ibu? Ada enggak lahir tanpa ibu? Kita semuanya lahir ada tanpa ibu? Enggak ada kan? Kita semuanya terlahirkan dari apa? Melalui rahim ibu, barakallahu fi, dilahirkan, kemudian disusui, dibesarkan, kemudian dididik, dirawat sampai besar durhaka. Allahul musta'an, jangan. Paham ya? Ibu ini luar biasa, barakallahu fi, perannya bagaimana? Ketika hamil, muda di awal permulaan, sampai mengandung berapa bulan? Kurang lebih 9 bulan. Bayangkan itu. Dibawa kemana-mana, digendong. Paham ya? Nah, bagaimana dirawat, caranya bagaimana anak dalam kandungannya sehat, dikasih nutrisi, gizi. Paham ya? Makannya enggak sembarangan, biar enggak keguguran. Begitu dilahirkan, disusui, besar, durhaka. Allahul musta'an, jangan. Jangan pernah membuat sakit hati orang tua. Orang tua itu ya barakallahu fi, kalaupun antum udah pisah, paham ya? Antum sudah berkeluarga, itu paling minimalnya antum senyum aja, ketemu ziarah, senang mereka walaupun enggak bawa oleh-oleh. Sahih itu. Kenapa? Karena mereka itu pengen melihat anaknya itu bagaimana. Ingat enggak dengan jasa orang tua yang dulu pernah melahirkan, kemudian pernah mengasuhnya, membesarkan? Kan gitu. Nah, jadi ketika sudah berkeluarga, berpisah ya, pisah dengan orang tuanya, pisah dengan bapak dan ibunya, punya rumah sendiri, jangan pernah lupa ziarah, berkunjung kalau masih ada orang tuanya. Kenapa? Karena orang tua itu sangat memerlukan, membutuhkan kesayangan atau kasih sayang anaknya. Mafhum? Jadi walaupun senyum aja senang. Antum datang, assalamualaikum kaifa, tanya kabarnya, enggak bawa oleh-oleh pun senang dia. Bahkan kalau antum pulang balik ke rumah lagi dikasih oleh-oleh biasanya. Paham ya? Itu orang tua. Masya Allah, na'am. Datang dalam hadis yang sahih. Suatu ketika hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu muttafaqun alaih. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal. Suatu ketika ada orang datang kepada Rasulullah SAW seraya berkata, "Ya Rasulullah, man ahakun nas bi husni sahabati?" Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang aku harus berbakti kepadanya? Yang aku harus berbakti, berbuat baik kepadanya? Apa kata Rasulullah SAW? Ummuk. Qultu summa man qala ummuk. Qultu summa man qala ummuk. Qultu summa man qala summa abuk. Yang keempat abu. Ibu 3. Paham ya? Bayangkan itu. Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang aku harus berbakti kepadanya? Kata Rasulullah SAW, ibumu. Kemudian siapa Rasulullah? Ibumu. Kemudian siapa Rasulullah? Ibumu. Kemudian siapa Rasulullah? Bapakmu. Menunjukkan bahwasanya kedua orang tua, terkhususkan ibu, barakallahu fik, luar biasa. Paham ya? Nah, barakallahu fik, jangan pernah lupa, apalagi masih hidup, didoakan, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doakan. Dan ketika meninggal bagaimana? Doakan juga selama masih muslimah, mukminah, muslim, mukmin, kedua orang tua doakan. Nah, terkhususkan ketika masih hidup, jangan lupa antum taruhlah mondok di pada pesantrennya, kemudian masih ada peluang, ada waktu, misalkan yang rumahnya jarak jauh, komunikasi orang tua, walaupun sepekan sekali, nelpon, assalamualaikum, kaifaluk bapak, kaifaluk ibu, paham ya? Tanya kabarnya bagaimana, abi, ummi. Nah, barakallahu fi, kalau memungkinkan, intinya jangan pernah lupa dengan kedua orang tua, doakan mereka, barakallahu fi. Karena kebaikan orang tua yang dicurahkan untuk anaknya ketika udah besar, kaya raya, jutawan, miliarder, jabatannya tinggi, profesor, doktor, itu nggak bisa membalas kebaikan orang tua, nggak bisa. Sudah dia curahkan hartanya jutaan, miliaran, bayangkan itu. Kemudian jabatan anaknya, masya Allah, profesor, doktor, nggak sembarang nih profesor, doktor ini ya. Nah, dipersembahkan untuk kedua orang tuanya, belum bisa membalas kebaikannya. Mana dalilnya? Dalilnya hadis yang sahih.
Rasulullah SAW menyatakan, la yajzi waladun walida hatta yajidahu mamlukan fayashtariyahu fayu'tiqah. Seorang anak tidak akan bisa membalas kebaikan kedua orang tuanya. Diperhatikan ini. Seorang anak tidak akan mampu membalas kebaikan kedua orang tuanya. Sampai kapan? Sampai dia menjumpai orang tuanya diperbudak, kemudian dia beli, lalu dia merdekakan. Baru bisa. Bayangkan itu. Makanya kalau cuma harta 1 juta, 2 juta, enggak usah hitung-hitungan orang tua itu. Kalau ada. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Yang jelas berbakti kepada kedua orang tua jangan lupa. Lihat itu. Hak Allah nomor 1, kemudian berikutnya hakul hak apa? Al-walidain. Hak kedua orang tua. Mafhum? Nah, diperintahkan, disuruh perkara yang baik, perkara yang ma'ruf harus sami'na wa ta'na. Adapun perkara yang haram, perkara maksiat boleh enggak taat? Enggak boleh. Innamat ta'atu fil ma'ruf wala ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Hanya saja ketaatan dalam hal yang baik saja. Tidak ada ketaatan untuk seorang makhluk pun dalam perkara apa? Perbuatan kemaksiatan terhadap zat yang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mafhum? Jadi ingat-ingat, misalkan bapak atau ibu nyuruh anaknya, "Wahai anakku, sini. Bapak ini sudah lama enggak mendem ini. Tolong belikan barakallahu fiik minuman keras 1 botol aja." Anaknya sami'na wa ta'na anaknya. Gagal paham. Perkara yang haram enggak boleh ditaatin. Mafhum? Nah, barakallahu fiik. Ibunya nyuruh, "Nak, tolong ibu belikan dikit aja, Nak, sabu-sabu," katanya. Ibunya konsumsi sabu-sabu ibunya. Nyuruh anaknya belikan sabu-sabu. Taat enggak? Enggak boleh, haram. Karena perkara yang haram enggak boleh kita mentaatinya. Mafhum insyaallah? Qultu, kemudian Abdul Mas'ud bertanya lagi, "Summa ayyun?" Kemudian apa yang Rasulullah yang ketiga? Lihat yang ketiga. Qala summal jihadu fi sabilillah. Amalan yang paling Allah tercintai setelah hak Allah, hak makhluk, hak hamba tadi itu, hak kedua orang tua, kemudian yang ketiga adalah jihad di jalan Allah Ta'ala. Perang melawan orang-orang kufar, perang melawan musuh-musuh Allah. Mafhum? Nah, barakallahu fiik. Ini tingkatan yang ketiga apa? Karena tingkatan yang ketiga ini, barakallahu fiik, itu dikenal dengan durwah sanamil Islam. Puncak daripada apa? Nah, barakallahu fiik, agama Islam. Perang, jihad fi sabilillah kalau ada peperangan. Mafhum? Melawan musuh-musuh Allah, melawan apa? Musuh dalam agama Islam. Dihancurkan, dipadamkan, ditegakkan tauhid, ditumpas yang namanya apa? Kesyirikan. Tapi lihat ini. Tapi jihad ini barakallahu fiik, suatu ketika ada orang izin kepada Rasulullah SAW. Izin. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah engkau mengizinkan aku berangkat jihad? Apa pertanyaan Rasulullah SAW yang beliau tanyakan? Ahayun walidak? Apakah kedua orang tua masih hidup? Lihat itu. Berarti masih nomor 3 kan? Nah, Rasulullah tanya, ya Rasulullah, apakah engkau mengizinkan aku berangkat jihad? Dengan semakna menukilkan ya. Akhirnya Rasulullah mengatakan, ahayun walidak? Apakah kedua orang tua masih hidup? Qala na'am, iya. Apa kata Rasulullah SAW? Irji' fa fihima fajahid. Pulang kamu, maka berjihadlah kamu untuk kedua orang tuamu. Maksudnya berbaktilah kamu kepada kedua orang tuamu, jagalah dia baik-baik. Mafhum? Nah, menunjukkan bahwasanya hak kedua orang tua ternyata apa? Besar. Faham? Suatu ketika ada orang datang kepada Rasulullah SAW, ternyata dilaporkan orang tersebut membuat apa? Kedua orang tuanya menangis. Dia pergi dalam kondisi kedua orang tuanya dibikin nangis, menangis sedih. Akhirnya setelah Rasulullah tahu, apa kata Rasulullah SAW? Irji' adhikhuma kama abkaitahuma. Pulang kamu, bikin kedua orang tuamu itu tertawa sebagaimana engkau telah membuat kedua orang tua menangis. Ini menunjukkan bahwasanya luar biasa ya hak kedua orang tua ya barakallahu fiik. Jihad nomor 3. Nomor 1 hak Allah, tauhid. Nomor 2 apa? Hak kedua orang tua, birrul walidain. Nomor 3 jihad fi sabilillah, muttafaqun alaih. Wallahu a'lam bissawab. Ini dihafalkan, dikondisikan, pastikan enggak ada satu pun yang tidak hafal, diulang-ulang, ini mudah sekali, sering terlewatkan. Diulang-ulang, setorkan sebagian antum, sebagian yang lainnya biar mudah dan dikondisikan pada waktunya. Wallahu a'lam bissawab. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Alhamdulillah.